Selamat pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama tentang ideologi. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Suatu pilihan yang jelas dan menuntut komitmen untuk mewujudkannya. Baik, pintar. Lalu tentang hakikat ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein, yang memiliki arti melihat. Istilah ideologi juga dapat diartikan dalam bahasa Inggris yang menjadi idea, yang memiliki arti gagasan, cita-cita, konsep, serta katalogia yang berarti ajaran. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai ideologi yang dikemukakan. Yang pertama itu dari Hegel. Menurut Hegel bahwa ideologi adalah produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam artian tertentu, ideologi merupakan manifestasi kenyataan sosial. Yang kedua dari Suerjanto Poespovardojo. Ideologi bahwa konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Lalu yang ketiga dari Dr. Alfian, yang berarti ideologi bahwa pandangan atau sistem bilateral yang menyeluruh dan mendalam mengenai cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil serta mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Lalu yang kedua itu tentang fungsi ideologi. Di setiap bangsa pastinya memerlukan sebuah ideologi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Oleh karenanya itu, ideologi sangat menentukan keberadaan suatu bangsa dan negara. Ideologi dapat dibagikan dalam 3 struktur. Yang pertama itu struktur kognitif, lalu yang kedua orientasi pasar, lalu yang ketiga memberikan norma-norma, keempat memberikan bekal dan jalan bagi seorang atau masyarakat untuk menemukan identitasnya. Lalu yang ketiga tentang kekuatan ideologi. Kekuatan ideologi itu tergantung kepada kualitas 3 dimensi yang terdapat dalam ideologi tersebut, yaitu yang pertama dimensi realita, lalu yang kedua dimensi idealisme, dan yang terakhir dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Lalu yang keempat itu tentang makna ideologi. Makna ideologi bagi suatu negara dapat diartikan sebagai suatu cita-cita dari negara tersebut. Makna ideologi. Makna ideologi bagi suatu negara dapat diartikan sebagai suatu cita-cita dari negara tersebut. Yang pertama itu tentang ideologi memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, ideologi dapat diwujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Yang kelima tentang perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lain.
Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya. Lalu yang ke-C, gagasan sebagai ideologi terbuka. Gagasan atau pemikiran pertama mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu mulai berkembang dan ditampilkan secara formal sekitar tahun 1985. Akan tetapi semangatnya sendiri itu sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1945. Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 hal fleksibel. Yang pertama tentang nilai dasar, yang kedua nilai instrumen, dan yang terakhir nilai praktis. Lalu yang ke-D tentang Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Yang pertama itu tentang pengertian nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai yaitu sesuatu yang berharga, indah, bermanfaat, memperkaya batin, serta menyadarkan semua manusia terhadap harkat dan martabatnya. Baik anak-anak, untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Dan untuk yang lebih lanjutnya kalian mempelajarinya sendiri saja ya. Oke, terima kasih untuk hari ininya dan selamat siang. Selamat siang, Bu.